Oke, oh, mungkin kayaknya ya video yang pertama tadi kelamaan ya. Jadi kita cepat aja ya untuk video yang kedua ini, semoga cepat. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ya, solubility. Yang pertama adalah tekanan atau pressure. Akan tetapi hal ini tidak terlalu berlaku pada zat padat dan cair, gitu ya. Jadi mempengaruhi, namun teman-teman silakan bisa lihat. Jadi the effect of pressure on solubility for solid and liquid known as condensed phase, artinya untuk solid dan liquid ini faktor pressure atau tekanan itu cukup kecil sehingga biasanya tidak terlalu diperhatikan pada saat di lapangan gitu ya. Ya walau alam mungkin teman-teman nanti bisa menemukan ada beberapa contoh ini ya, obat yang memang sangat dipengaruhi oleh tekanan untuk fase ini ya, solid atau liquidnya kita nggak tahu, tapi akan tetapi untuk sementara ini zat padat dan cair itu tidak terlalu dipengaruhi secara umum ya. Nah, biasanya yang dipengaruhi adalah pada gas atau cairan. Gas atau, mohon maaf, gas pada cairan, bukan gas atau cairan. Gas ya pada suatu cairan. Di sini kita titik pentingnya adalah kelarutan gas. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman silakan bisa dilihat A, B, C ini tanpa saya jelaskan kayaknya udah tahu lah ya. Nah, intinya itu yang ini, jadi ketika pada P tertentu atau tekanan tertentu terhadap kesetimbangan antara gas yang terdapat di sini, kita beri contohlah di sini gas nitrogen misal ya, dan di sini air, maka ada nitrogen yang ini gas apa toh? Bentar. Oh, saya nggak ngambil contoh, ya udah contoh lah ya, tadi nitrogen, di sini water atau air yang bawah ya. Nah, ini water. Nah, pada tekanan tertentu P, maka terjadi kesetimbangan antara gas yang ter terlarut di cairan atau salah jangan N. Ini yang gampang ya, yang sering dilihat ini aja, sering kita jumpai CO2 dalam air ya. Nah, contohnya kelarutan karbon dioksida dalam air. Nah, pada tekanan tertentu, karbon dioksida ini memiliki kelarutan dalam air dan udara pada ruang tertentu, gitu ya. Nah, contohlah di sini, ini tidak untuk dijadikan acuan, tapi sebagai contoh aja, misalkan di sini adalah 20, di sini 80, misal kayak gini ya. Oke. Nah, ketika kita lakukan penekanan atau P1 kita tambah tekanan, maka terjadi perubahan kesetimbangan. Di sini prosesnya ya, kita naikkan tekanannya, maka terjadi kesetimbangan yang menuju ke air, gitu ya. Jadi pada si udara ini, si CO2 ini, yang tadinya menempati ruang segini, kemudian kita tambahkan pressure-nya, artinya dia akan semakin mengecil ruangannya, sehingga CO2 yang ada di udara ini kemudian kebanyakan juga bisa terdorong ke dalam air ini, sehingga menyebabkan kesetimbangan baru yang terjadi pada P1 atau tekanan yang berubah. Nah, kesetimbangan yang baru tadi mungkin di sini sekarang 85 dan sini 15 gitu ya. Di udara 15, di air 85. Artinya apa? Artinya terjadi kenaikan kelarutan dari gas CO2 tadi dari 80 menjadi 85. Hal inilah yang kita sebut dengan pengaruh tekanan terhadap kelarutan gas dalam cairan. Artinya, peningkatan tekanan itu dapat meningkatkan kelarutan gas pada cairan. Nah,
Apa yang terjadi sebetulnya pada antara dua fase yang udara dengan air tadi, ini sudah ada rangkumannya. Teman-teman bisa baca gitu ya, tapi tidak saya jelaskan terlalu rinci. Oke, nanti bisa di-pause, dibaca sendiri. Yang kedua adalah suhu atau temperatur. Nah, ini yang paling sering dan teman-teman pasti sudah tahu sendiri bahwa pada umumnya kenaikan temperatur menyebabkan kenaikan kelarutan dari suatu zat pada umumnya. Sedangkan pengecualian pada umumnya kelarutan gas justru menurun. Kalau solid itu naik, maka pada gas malah justru menurun gitu ya. Nah, seperti teman-teman lihat di grafik ya, kalau kedua grafik ini itu merupakan suatu zat yang dilarutkan dalam air. Ya, sumbu Y ini kita lihat solubility atau kelarutan dalam 100 gram H2O, ini juga kelarutan dalam 100 gram H2O, bahwa semua gas di sini itu ternyata dengan meningkatnya temperatur dari 0 sampai ke 40 ini dia mengalami penurunan grafik. Ya, semakin menurun. Artinya kenaikan suhu ya sampai ke 40 di sini ya, dari 0 sampai ke 40 ternyata kelarutannya si gas ini akan turun gitu. Sebaliknya untuk yang zat padat ya. Contohnya di sini banyak ya, tuh. Ada yang garam, ada yang glukosa, ada yang sukrosa. Nah, secara umum justru ketika kita naikkan temperatur, maka kelarutannya juga akan naik. Di sini kita dari 0 derajat sampai 100 derajat Celcius, maka grafiknya akan naik. Contoh sukrosa, ini sukrosa gitu ya. Glukosa yang ini glukosa gitu ya. Kalsium klorid dia naik juga dan ada tidak grafiknya nggak selalu rapi ya, kadang seperti ini itu kayak gini atau kayak gini. Nah, ada juga yang turun, contohnya yang ada yang sempat naik juga, naik sebentar, lalu turun lagi di sini ya. Contohnya natrium sulfat ini dan ini apa tuh? Lithium ya. Ini warnanya ya kayaknya lithium sulfat. Nah, jadi tidak semua ya bahwa pengaruh temperatur pada umumnya akan menaikkan kelarutan suatu zat. Tetapi hal ini tidak selalu 100%. Ada beberapa yang justru malah turun. Dan ada yang naik dulu kayak natrium sulfat ini, yang ini ya. Kemudian dia turun sampai titik di sini, dia turun lagi gitu. Oke, contoh lainnya adalah kelarutan NaCl dalam dapur ya, pada air. Ini secara lebih spesifik rinci ya, pada kondisi biasa kelarutannya adalah sekian. Ya, kita cepat aja, nggak usah tak jelasin banyak. Teman-teman sudah bisa baca sendiri. Nah, pada ketika kita bikin sop sampai 100 derajat gitu ya, maka kelarutan si NaCl ini akan menjadi sekian. Oke, ya terjadi kenaikan. Nah, sedangkan contohnya pada sukrosa atau gula pada air, maka ketika kita masukkan teh dingin tadi ya, itu sekitar suhu 25, maka kelarutannya adalah 2,074. Ya, ketika kita melarutkan sukrosa di suhu yang tinggi, atau gula tadi di suhu 100 derajat, maka kelarutannya adalah sekian, menjadi 2 kali lipatnya. Tetapi ini tidak ada hubungannya ketika kita membahas ini ya, ini kelarutan, bukan pelarutan atau dissolution ya, gitu. Nah, ini kelarutannya apa namanya gula ini akan 2 kali lipat lebih ketika dia suhunya 100 derajat. Nah, ketika minuman energy drink tadi kayak Fanta, Coca-Cola itu sekitar suhu berapa? Suhunya sekitar ini, kelarutannya nggak jauh beda ya, cuma berkurang 0,2 gram per gram air gitu ya. Jadi ya sah-sah aja dan aman-aman aja ketika kita buat minuman manis, kemudian kita jual dan taruh kulkas.
Tuh, ini hubungannya dengan kelarutan. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah penambahan zat lain atau zat aditif. Oke, ada dua macam fenomena. Yang pertama adalah kosolvensi yang diambil dari dua kata ko dan solven. Ya, jadi campuran atau bersama ya solven. Dua pelarut atau lebih ya, nanti yang saling campur dengan kepolaran yang berbeda ya. Jadi ini campuran pelarut, kosolvensi. Lalu yang nomor dua adalah salting in dan salting out, diambil dari kata salt yaitu garam. Ya, artinya penambahan garam ya. Yang pertama adalah campuran pelarut, yang kedua adalah penambahan garam. Nah, kedua hal ini ya, kelarutan kedua hal ini, solvency dan salting in salting out itu dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah ketika kita bicara mengenai kosolvensi. Ya, tadi artinya campuran antara dua atau lebih pelarut. Kalian bisa lihat, di sini kita ambil contoh visetin. Visetin itu memiliki kelarutan yang sangat rendah. Ya, bioavailabilitas nanti pelajari nanti aja. Tonton nanti dapat di farmakokinetik mungkin ya. Karena kelarutan dalam airnya sangat kecil, yaitu 0,002 mg per mililiter. Bandingkan dengan gula tadi yang 2000. Itu sangat kecil ya, sehingga karena kelarutannya sangat kecil, kita ingin memodifikasi pelarut vistein ini agar dia kelarutannya naik. Nah, setelah kita lakukan penelitian bahwa ya aqua bidas ini ya, ini kita anggap aja air tadi ya. Aqua bidas kan aqua yang didestilasi sebanyak 2 kali, air menyebabkan dia menjadi air murni. Kemudian kita campur dengan etanol yang polaritasnya beda, dan selanjutnya propilen glikol yang beda juga. Nah, setelah kita campurkan dengan perbandingan tertentu, maka hasilnya adalah tidak di sini, tidak ini ya, tidak. Oh, saya lupa crop dan tampilkan hasilnya. Tapi pada intinya dari perbandingan ini, ya, ya dibandingkan dengan hanya aquades saja atau aquabides saja, ini yang atas ini aquabides saja, kelarutan vistein adalah sekian. Tetapi kita lakukan pencampuran, kadar kelarutan vistein itu bisa makin tinggi sampai di angka 206 mg per mililiter dari yang tadinya 0,02 mg per mililiter. Dengan campuran pelarut berupa air dan etanol dan propilen glikol dengan perbandingan 60 dibanding 25 dibanding 15. Nah, inilah yang kita sebut dengan kosolvensi. Sedangkan, oh ya, tadi syarat yang kedua adalah dua pelarut atau tiga pelarut atau lebih yang saling campur, gitu ya. Nah, pentingnya kita melihat adalah kita harus tahu tabelnya dulu bahwa tidak semua pelarut bisa saling campur. Ada yang tidak saling campur, ada yang saling campur. Contohnya air dengan etanol itu saling campur. Air dengan heksan atau minyak tidak saling campur gitu ya. Nah, kita juga harus tahu ketika kita mencampurkan beberapa pelarut harus lihat tabelnya. Ada yang tidak saling campur atau immiscible, yang ini ada yang saling campur, bisa contohnya ini ya, aseton campur asam asetat atau kloroform campur karbon tetraklorida. Nah, ini bisa karena dia saling campur. Tapi kalau kita campurkan kloroform dengan sikloheksan, ini bukan ya, mohon maaf ya. Kok malah sampai situ? Dengan ini dengan air maka dia tidak saling campur sehingga bukan paduan yang cocok. Satu lagi contohnya adalah diklormetan. Diklormetan juga banyak digunakan. Nah, ini kita lihat perpotongannya. Ya, dengan air tidak saling campur. Sehingga kalau air itu tidak cocok dengan sekian banyak ini pelarut. Nah, ini. Ya, dimulai dari apa nih?
benzen, butanol, dan lain-lain, kloroform, sikloheksan. Tetapi cocok dengan di sini karena dihasilkan campur. Contohnya etanol, dioksan gitu ya. Lalu ini ada lagi metanol, isooktan dan lain-lain. Cara membacanya seperti itu ya. Ya ini juga sama dilihat dari perpotongan jenis air ya. Air tuh nggak saling campur dengan si sebanyak ini tuh. Ke atas juga sama. Butanol dan lain-lain. Tetapi campur dengan metanol di sini ya. Di sini ada etanol dan sebagainya. Jadi perpotongan aja gitu ya. Cara membacanya seperti itu. Ini teman-teman bisa lihat di banyak ya yang menyediakan, bisa searching juga, ini sudah saya berikan linknya juga. Lalu selanjutnya, ketika tadi kita bicara mengenai kosolvensi, sekarang kita bicara mengenai salting in dan salting out. Artinya di sini kita memberikan suatu garam sehingga garam itu bisa merubah kelarutan dari zat tertentu yang ada dalam pelarut tersebut. Nah, contoh yang paling sederhana adalah protein, gitu ya. Jadi solut yang memiliki apa namanya muatan, gitu ya. Nanti contoh lain bisa searching sendiri. Nah, salting in ini ya ada di sini, sedangkan salting out ada di sini. Ketika kita membaca mana grafik ini adalah contohnya yang apa namanya ya? Saya bentar. Ini. Jadi yang merah-merah ini adalah grafik ya. Ketika yang sumbu X ini adalah konsentrasi garam yang ada. Artinya seberapa besar kita menambahkan garam. Semakin ke kanan maka semakin besar. Sedangkan sumbu Y ini adalah kelarutan dari zat atau protein tersebut. Nah, pada awalnya di sini titik ini suatu protein memiliki kelarutan, contohlah di sini adalah 2 gitu ya. 2 apa? Yombuh kok intinya 2 biar enak ya. Nah, ketika kita tambahkan suatu garam ke sistem tersebut, maka sistem protein yang tadinya dia saling berinteraksi seperti ini ya, kemudian garam tadi itu akan dapat menghalangi interaksi antara berbagai protein-protein tadi menjadi seperti ini. Ini ya. Sehingga sampai kita tambahkan garam sampai titik optimal, sehingga kelarutan menjadi optimal. Disinilah titik optimal si apa namanya protein ini memiliki kelarutan yang tinggi. Misalnya di sini 7. Tuh. Nah, apa namanya? Di sini ada mekanismenya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, ketika kita tambahkan lagi konsentrasi garamnya, ternyata tidak, grafiknya tuh tidak kayak gini makin ke atas, akan tetapi dia turun seperti ini. Artinya semakin kita tambahkan garam, maka malah protein itu malah jadi seperti semula lagi kayak awal ya. Bedanya kalau tadi apa namanya di sini nggak ada garam ya di sekelilingnya, maka sekarang garam-garam ini akan mengelilingi si protein tadi sehingga proteinnya kembali terpresipitasi atau mengendap. Dia tidak larut ya. Artinya apa? Artinya saltingin ini ketika kita berikan suatu garam, garam tersebut dapat meningkatkan kelarutan protein. Ini kita sebut dengan salting in. Selanjutnya salting out itu ketika kita tambahkan dan sudah mencapai titik optimal kelarutan dari protein tadi yang ini, kita tambahin terus nih, penasaran tak tambahin, tambah larut ya, ternyata malah nggak larut, makin kecil kelarutannya. Inilah yang kita sebut dengan salting out gitu ya. Nah, inilah teknik yang bisa kita gunakan untuk mengisolasi contohnya ya protein-protein tertentu gitu ya. Misalkan protein yang tadinya kelarutannya baik dalam pelarut tertentu, kita tambahin garam terus sampai dia terpresipitasi, mengendap, dan endapan itu kita ambil. Nah, kita gunakan metode seperti ini. Oke. Selanjutnya polaritas. Oke, ya. Polaritas pengaruhnya gimana? Gampang, ini nggak usah saya ini ya jelaskan
terlalu detail, tapi pada intinya polar dan non polar ya. Setiap senyawa itu secara garis besar memiliki dua sifat. Yang pertama adalah secara polaritas ya, yaitu polar dan non polar. Nah, hubungannya adalah ketika suatu senyawa polar itu pasti akan senang dengan senyawa yang juga polar. Orang baik senangnya ketemu orang baik. Non polar juga senangnya ketemu dengan non polar. Secara harfiah, orang yang nggak baik juga ketemunya pasti dengan orang-orang yang nggak baik juga gitu ya. Polar dengan polar, non polar dengan non polar. Hal ini sudah teman-teman banyak ketahui di bangku kuliah atau di SMA dengan aturan like dissolve like. Nih. Ya, jadi polar itu nanti pasti larutnya ke pelarut. Senyawa polar pasti terlarut ke mudah larut di pelarut yang sifatnya polar, dan senyawa yang non polar sifatnya akan mudah larut ke pelarut yang non polar. Contoh sederhananya seperti ini. Minyak itu sifatnya non polar dan air itu sifatnya polar. Ketika keduanya bercampur maka tidak dapat bercampur, akan terpisah seperti ini. Oke. Sehingga kita bisa lihat di sini contoh ya. Nah, ini contoh air itu pelarut yang polar dan minyak pelarut yang non polar. Kalau teman-teman melarutkan gula, garam, asam klorida, NaOH ini yang sifatnya polar ke dalam air, maka mereka bisa larut dengan baik. Namun ketika dimasukkan ke dalam minyak, itu mereka kurang larut. Ya, itu. Sebaliknya, senyawa-senyawa yang sifat dasarnya non polar, mereka tidak terlalu larut dalam air karena air itu polar. Ini kudune tak tambah ya. Ini non polar, ini polar ya. Nah, sedangkan yang ketiga ini yang bawah lemak parafen dan margarin itu baik larut dalam pelarut minyak gitu ya. Inilah yang kita sebut dengan like dissolve like, dan itu tidak perlu kita berdalam lebih lanjut, tapi pesan saya teman-teman harus pahami like dissolve like ini harus diulang-ulang terus karena ini nanti akan terus kita gunakan ke depannya. Polar itu mudah larut dengan polar, yang ini ya non polar juga mudah larut dengan non polar. Sebaliknya, yang polar senyawa polar tidak mudah larut dalam pelarut non polar yang atas ini. Ini juga senyawa yang non polar tidak mudah larut, tidak atau kurang larut ya terhadap pelarut polar like dissolve like. Oke. Ini saya kasih garis bawah. Ini harus teman-teman terus pelajari dan basicnya harus dipegang. Lalu selanjutnya konstanta dielektrik. Ini singkat aja, teman-teman tidak perlu mendalami terlalu dalam karena ini parameter fisika ya. Jadi dielectric constant atau relative permittivity ini, konstanta dielektrik juga masih berhubungan dengan polaritas, khususnya polaritas si pelarut yang ini ya. Nah, pembahasannya seperti apa ya. Nah, ini yang mau mendalami nanti silakan dibaca ya. Oke. Pada intinya apa sih yang namanya konstanta dielektrik? Bahwa suatu benda ya di sini ketika ada dua macam konduktor ya, tak baca dulu. The electric constant is defined as the ratio of the electric permeability of the material to the electric permeability of free space. Ini definisinya. Nah, dielektrik ini yang kita lihat di kiri ini adalah insulating material or a very poor conductor of electrical current. Artinya ketika ada dua di sini suatu konduktor, di tengah-tengahnya ada suatu zat yang di sini kita sebut dengan zat dielektrik atau kurang bisa menghantarkan konduksi arus listrik, artinya harusnya arus listrik mengalir dari sini ke sini, contoh ya, ini juga mengalir dari sini ke sini, maka ketika ini suatu induktor yang di tengah-tengah sini, maka dielektrik koefisiennya itu dalam tanda kutip tak terhingga. Jadi harus freely flow through this, gitu ya. Positif Indonesia ini mudah mengalir melewati
celah ini gitu ya. Itu kalau kita bicara mengenai induktor. Tetapi kita bicara mengenai insulating material atau very poor conductor, maka hubungannya adalah dengan dielektrik ini. Nah, maka secara arti lain adalah bagaimana si ruangan ini atau zat di dalam ini tuh dia bisa menampung arus flux yang listrik yang kita berikan, karena ini nggak diteruskan gitu ya, nggak terlalu diteruskan. Nah, sedangkan apa namanya, bentar. Jadi flux tadi ya, iya nih rapatnya flux elektrostatik ya dalam satu bahan ini. Jadi adanya flux elektrostatik yang ada di sini, ini kan pada satu bahan ya, bahan itu yang bawah ya teman-teman lihat, itu kita bandingkan dengan permitivitas atau flux tadi yang bisa dihantarkan atau disimpan dalam zat tadi, kita bandingkan dengan vakum. Nah, inilah yang kita sebut dengan koefisien dielektrika atau relative permittivity. Kenapa kita bisa bilang relative permittivity? Ini ya, karena kita memperbandingkan nilai permittivity dielektrik tadi dengan permittivity pada vakum. Nah, inilah kita sebut dengan konstanta dielektrik atau permitivitas listrik relatif, karena di sini relatif terhadap vakum perhitungannya. Nah, perhitungannya seperti apa, lalu dasarnya seperti apa itu nanti silakan yang mau mendalami silakan lihat di googling sendiri atau di buku Martin dan sebagainya. Tetapi kita lebih fokus di untuk apa sih sebetulnya konstanta dielektrik ini, bahwa ya seperti yang kita tadi sudah jelaskan, yang pertama adalah a perfect conductor has infinite conductivity. Yang ini. Sedangkan yang dielektrik ini material yang tidak memiliki konduktivitas. Ya, walaupun ada, tetap bisa kita hitung ya, nilai konduktivitasnya atau nilai dielektrikanya. Nah, sedangkan dari sini kita turunkan menjadi dalam ilmu kimia, konstanta dielektrik itu bisa kita lakukan dalam mengukur kepolaran suatu pelarut. Ya, makanya kita tadi bahas bahwa konstanta dielektrik memiliki kaitan dengan pelarut gitu ya, polaritas polar dan nonpolar suatu pelarut. Nah, semakin tinggi konstanta dielektrika yang dimiliki oleh suatu pelarut, maka artinya dia semakin polar. Sedangkan semakin rendah konstanta dielektrika yang dimiliki oleh suatu pelarut, maka dia semakin non-polar. Sebagai contoh, di sini air yang sifatnya sangat polar, itu konstanta dielektrikanya sekitar 80 plus minus. Ya. Nah, sedangkan heksan yang sangat nonpolar itu konstantanya dielektriknya 1,89, sudah jauh beda ya. Sedangkan zat-zat yang semipolar seperti metanol, etanol itu ada di kisaran pertengahan antara heksan dan air. Nah, pengaruh apa lagi? Contohnya tadi ya suhu. Bentar. Ini enggak. Ini tak selesai sekarang aja. Jadi selain suhu tadi ya, penjelasannya kenapa suhu bisa meningkatkan kelarutan gitu dan sebagainya. Karena suhu ini ya, di sini kita bisa lihat yang paling bawah water di sini ya. Dilihat supercritical water ya, supercritical water artinya pada dia suhunya 250 derajat Celcius hingga lebih dari 374 derajat Celcius. Polaritasnya berubah dari yang tadinya sangat polar menjadi menurun polaritasnya hingga mendekati non-polar. Disinilah kita bisa memodifikasi pelarut yang tadinya sifatnya polar menjadi non-polar, gitu ya. Nah, fungsinya koefisien dielektrik apa? Ya untuk mengukur ini. Ternyata kalau kita memodifikasi suatu pelarut, gitu ya. Ya, kalau kita cuma bahas, oh ini polar, oh ini non-polar, ya. Air polar, minyak non-polar, etanol semipolar. Butanol semipolar, lalu ada lagi
Pelarut tadi ini. Nah, ini diklormetan kira-kira semipolar. Lalu benzen non-polar. Diklormetan, etil asetat semipolar. Nah, itu kan kita cuma secara kualitatif atau oh, polar, non-polar, semipolar, tetapi kita juga perlu aspek kuantitatif. Ya, kayak rasa sakit, sakit sekali 5, tidak sakit sama sekali 1, cukup sakit 3. Nah, polar dan non-polar itu bisa dikuantifikasikan menjadi seperti ini. Oh, air konstanta dielektrikanya 80, itu sangat polar. Sedangkan N-heksan itu konstanta dielektrikanya sekitar 1,89 sampai 2 gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan non-polar. Artinya tadi ya, hal ini bisa kita kuantifikasikan. Air 80 sedangkan N-heksan 1,89. Jadi kita nggak cuma bisa bicara mengenai polar dan polar lagi di sini akan, tapi polaritas suatu bahan itu exactly polarity-nya berapa, gitu ya. Dengan cara kita ukur koefisien atau konstanta dielektrikanya. Nah, sama seperti tadi, kita kembali sedikit bahwa ketika konsolvensi ini, maka yang tadinya aquapides yang di sini 80 koefisien dielektrikanya, ketika maka kemungkinan besar dia berubah koefisien dielektrikanya mungkin menjadi 40 atau mungkin 50, saya tidak tahu karena tidak diberikan data, tapi yang jelas ini pasti berbeda ya. Dan kita bisa jumpai di sini perubahan koefisien dielektrikanya. Jadi pentingnya mengukur koefisien dielektrika gitu ya. Oke. Nah, ini juga contoh lagi ya. Air ya. Koefisien dielektrika air dan temperatur air. Jadi kita panaskan dari 0 derajat es batu di sini ya. Sampai ini terjadi penurunan polaritas dari air atau koefisien elektrika dari yang tadinya sekitar 80 sampai 90, 80 di sini ya. Ini ketinggian. Oh, 80 itu di sini 20-an ya. Ya, dari sini sehingga dia sampai 55 angka satuan ya koefisien elektrika. Dari 80-an sampai menurun menjadi 55. Artinya kenapa di sini bisa kita katakan minyak ini cukup bisa sedikit larut lebih tinggi pada air panas dibandingkan pada air dingin. Karena ketika kita panaskan, ketika kita menggodok atau memanaskan sop tadi yang isinya banyak lemak, koefisien elektrika sekitar 55 gitu. Artinya ada sedikit portion dari sedikit porsi senyawa nonpolar yang bisa melarut ke dalam air lebih banyak dibandingkan dengan suhu air dingin. Nah, ketika panas bagus yang ini ya, ketika dingin maka kembali ke dielektrik 80 sehingga menjadilah seperti ini. Senyawa nonpolar kemudian terpresipitasi atau tidak terlarut kembali di air. Itu nih ya, jadi sudah bisa sedikit memahami mengenai ini kan ya. Oke. The role of the electric constant of a solvent regarding its capability to dissolve 4.1. Nah, ini silakan lihat grafik yang bawah ini. Ini nanti teman-teman baca sendiri, lihat grafiknya. Lalu di sini juga higher the electric constant of solvent korelatif yang menjelaskan kenapa apa namanya air itu dengan etanol dengan apa namanya N-heksan ketika kita campurkan garam NaCl itu paling enak larutnya di air karena NaCl nanti dia sifatnya menjadi garam yang ion, terion dan polar dibandingkan dengan etanol dan lain-lain. Kelarutannya paling bagus di air. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah. Nah, selanjutnya adalah pH. Oke, cukup banyak ya. Teman-teman perlu attention di sini, perlu cukup memperhatikan di sini ya. Kalau pH ini cukup mempengaruhi larutan dan cukup penting ya. Tolong di sini lebih diperhatikan. Oke. Jadi yang teman-teman ketahui, pH min log H+ ini sering sekali dibahas ya. Dan dimulai dari pH 0 sampai 14, dari bas asam sampai basa dan netral di 7. Ya di SMA sudah berdasarkan
keberadaan H plusnya gitu ya, min log H plus. Nah, ini basicnya harus teman-teman ketahui. Yang pertama. Yang kedua, bahwa ini kita baca nanti yang ini ya, kita ke bawah dulu, bahwa sebetulnya obat-obatan yang kita miliki itu sebagian besar berupa asam lemah dan basa lemah. Oleh karena itu, teman-teman juga harus tahu yang namanya asam lemah dan basa lemah itu memiliki suatu kekhasan, yaitu yang ini. Kalau kita bicara mengenai basa kuat, maka contohnya NaOH dilarutkan dalam air menjadi Na plus dan OH min, memiliki Ka yang nilainya sekitar sekian satu ya, yang ya, terlarut sempurna. Itulah yang kita sebut dengan asam dan basa lemah. Mohon maaf, asam dan basa kuat, NaOH, HCl ya. Tapi ketika kita bicara mengenai asam dan basa lemah, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, hubungannya adalah untuk obat yang sifatnya asam lemah itu akan sulit larut dalam kondisi asam dan semakin mudah larut dalam kondisi pelarutnya basah. Ya, asam itu kalau ketemu larutan asam maka larutannya malah menurun, nggak nggak bagus. Tapi ketemu kondisi basah semakin bagus. Kebalikannya obat yang sifatnya basa lemah, kalau ketemu basah dia kurang bagus, ketemu larutan asam dia semakin tinggi. Itu ya. Sedangkan ada lagi yang obat sifatnya amfoterik itu memiliki bagus di apa namanya? Memiliki titik di mana dia berbentuk senyawa kondisi mohon maaf bentuknya zwitterion, yaitu kadang sifatnya asam dan basa. Nah, disinilah titik terendah kelarutan dari senyawa yang amfoter. Ketika kita tarik lagi titik ini ke kanan, maksudnya pH pH pada kondisi zwitterion ini adalah di mana dia kelarutannya paling rendah. Sedangkan pH di kanan kirinya itu kelarutnya akan semakin meningkat gitu ya. Intinya seperti itu. Grafiknya adalah seperti ini. Kita lihat yang kiri dulu ya. Suatu obat yang sifatnya asam, ketika dia di kondisi asam, maka solubilitasnya adalah hanya sekian. Ini ya. Nah, semakin dia menjadi basa, maka kelarutannya semakin naik. Ini yang asam. Sedangkan yang basa kita lihat, yang ini, yang basa ya. Ya, semakin dia basa, maka semakin turun pula grafiknya kelarutannya ya. Karena di sini sumbu X-nya adalah pH, sumbu Y-nya adalah kelarutan. Semakin turun ya, set gitu. Sedangkan senyawa amfoter ada titik di mana kelarutannya paling minimal, ke kiri dan kanannya itu semakin tinggi. Oke ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan pengaruh pH terhadap kelarutan dari obat yang sifatnya asam dan basa lemah. Dari mana diturunkannya? Dari rumus-rumus ini ya. Tapi kalau nanti teman-teman ada jelaskan, silakan bisa request gitu ya. Nah, dari ketiga rumus ini bisa menjadi seperti ini. Pada intinya, kembali ke tadi ya, kalau asam ketemu asam itu kurang bagus, basa ketemu basa kurang bagus, tapi asam ketemu asam lemah ini ketemu basa, dia menjadi bagus. Katakan basa lemah ketemu asam, kondisi asam, dia menjadi bagus. Sedangkan amfoterik dia ada titik di mana kelarutannya sangat rendah, sedangkan kanan kirinya menjadi makin bagus kelarutannya. Ya, bisa dibaca di sini nanti. Ini juga sama ya. Kita lihat yang basa. Basa ini kondisi asam, dia terionisasinya paling bagus 100%. Kita tingkatkan lagi sampai dia tidak terlarut sama sekali. Kebalikannya yang pada kondisi yang lingkungannya basah, dia semakin bagus. Nah, bagaimana kita tahu titik di mana suatu asam lemah dan basa lemah tersebut seimbang? Artinya yang terlarut adalah 50, yang tidak terlarut adalah 50. Adalah pKa. Di titik inilah suatu asam dan basa lemah itu terdiri atas S, aduh ini harus tak jelasin dikit ya. S
dan SO ini ya, molekul dan ionik gitu ya. Jadi fase ion dan fase molekulnya berupa 50:50 itu ada di titik pKa ini, di sini. Nah, sehingga ketika kita geser pH-nya, misal pH pKa-nya sama dengan 7, pada pH 7 itu suatu zat A itu memiliki 50 yang terion dan 50 yang berbentuk molekul. Ya, oke. Biar gampang tak? Oke, ya. Dan basa lemah itu punya ini apa namanya? Intinya seperti ini. A B A plus B min. Ini ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan molekul. Inilah yang kita sebut dengan ion. Entah ya, ion positif atau negatif. Intinya molekul dan ion. Dan bentuk ini adalah bentuk kesetimbangan yang diatur oleh pKa. Di sini. Nah, hubungannya adalah ketika kita bicara mengenai molekul dan ion ini, bentuk molekul ini sifatnya lebih ke non-polar atau kurang suka air. Sedangkan bentuk ion ini dia lebih suka ke air seperti NaCl tadi ya. Contoh Na+ dan Cl- itu ketika dia berubah menjadi Na+ dan Cl-, dia akan lebih mudah terlarut di air. Nah, oleh karena itu kondisi ion ini dan kondisi molekul ini memiliki kesetimbangan yang diatur oleh pKa, di mana ketika suatu obat yang memiliki pKa tertentu, contohnya 7, ya obat ini kita masukkan ke dalam cairan yang pH-nya 7, maka hasilnya adalah AB, A+, B- ini 50%, 50%. Jadi pengaruh pKa itu di situ. Ya, jadi ketika ada suatu asam lemah tadi ya, ini pH, grafik pH ya 0 sampai 14, ada pKa-nya 7. Kalau obat itu sifatnya asam lemah, maka ketika ke sini ya, ini asam lemah ya. Ketika semakin ke arah kiri, maka bentuk molekulnya itu akan semakin banyak. Ketika ke arah kanan, bentuk ionnya akan semakin banyak. Sehingga otomatis kelarutannya bagus yang mana? Yang ini. Sedangkan senyawa yang basa lemah, ketika kita naikkan pH-nya, maka bentuk molekulnya akan semakin banyak. Sedangkan ketika kita turunkan pH-nya, maka bentuk ionnya akan semakin banyak. Artinya kalau bicara tentang kelarutan, yang paling bagus yang ini. Ya, ini basa lemah. Ya, ini nanti di pause, silakan dipahami gitu ya. Nah, ini grafik pH ya, mulai dari 0 sampai 14. Biasanya ya, titik pKa ini ya, merupakan 50:50 tadi ya. Dan biasanya suatu
asam lemah atau basa lemah itu akan memiliki persentase 99/1 atau mendekati 100% itu di pH yang +2 atau -2 dari pKa-nya ya. Ya, contohnya yang basa lemah ini, ya di sini berbentuk molekul sekitar 99% itu berada di pH yang +2 dari pKa-nya ya. pKa +2 dan berbentuk ion di pKa-2. Dan sebaliknya untuk yang basa lemah. Oke. Ya, intinya seperti itu. Oke. Ya, jadi teman-teman nanti bisa lebih memahami ini ya, grafik-grafik ini. Tuh, ini juga apanya namanya? Rangkumannya saya bikin di sini. Itu juga nanti dari grafik ini teman-teman bisa lihat di sini. Nanti bisa dipelajari sambil jalan. Tuh, ya. Nah, terakhir yaitu ukuran partikel nanti dan ukuran molekul. Nah, yang pertama kita masuk ke ukuran partikel size. Jadi di sini kita masih di bentuk yang masih kasar atau masih bisa kita lihat partikelnya atau kristalnya gitu ya. Nah, untuk ukuran partikel ini tidak mempengaruhi kelarutan atau solubility dari satu zat ini ya. Akan tetapi mempengaruhi dissolution-nya. Kenapa? Karena gambarannya teman-teman memperkecil ukurannya sehingga kontak antara senyawa tadi atau partikel tadi dengan cairannya menjadi semakin banyak sehingga dia lebih cepat terlarut ke dalam pelarut tersebut. Oke, ini tinggal dibaca nanti ya. Tapi pada intinya tuh yang ini. Nah, yang saya lingkari ini. Ya, ya contohnya ketika ini ada gini ya. Ini nanti dibaca ya. Oke, dibaca di PPT ini tak hilangin dulu. Set. Nah, gampangannya yang tadinya segini, sisi kontaknya kan 4 sisi ini. 6 lah ya kalau 3 dimensi. Nah, ketika kita perkecil ukurannya dengan berat yang sama tapi kecil-kecil, maka yang kontak yang mana? Ya ini kan ini itu. Yang ini di dalam nggak kontak dengan pelarut karena sudah terlindungi oleh yang luar-luar tadi. Tapi ketika kita perkecil ukurannya, maka kontak dia dengan pelarut menjadi semakin banyak. Sehingga menyebabkan hal ini pun, ya kita kembali ke basic tadi. Nah, hal seperti itu menjadi semakin banyak. Tidak hanya terbatas pada yang gelondongan besar gini, partikelnya, tapi yang kecil-kecil ini makin kontak dengan apa namanya pelarutnya. Kalau yang ini contohnya yang kontak cuma satu, maka ketika perkecil ukurannya mungkin yang kontak menjadi 20 dalam satuan waktu yang sama. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Higher dissolution atau kecepatan pelarutannya menjadi semakin cepat. Tetapi untuk pelarutan itu sendiri kurang terlalu diperhatikan karena memang untuk senyawa-senyawa yang mudah larut itu tidak terlalu di otak-atik gitu ya. Tapi ketika kita bicara mengenai senyawa yang sulit larut, itu pengecilan partikel dapat menyebabkan senyawa terdispersi secara lebih stabil dalam pelarut tersebut. Ini bukan larut sempurna kayak molekuler tadi, akan tetapi kita perkecil partikel dari senyawa yang tidak atau sulit larut dalam pelarut tertentu. Kalau mudah larut di sini kurang kita di sini tidak terlalu kita bahas. Nah, untuk senyawa yang sulit larut, maka pengecilan partikel dapat mempengaruhi stabilitasnya dalam apa namanya dalam pelarut gitu ya.
Intine sing paling kiri ini yang paling besar ukurannya, yang paling kanan tuh paling kecil. Nah, kita diamkan di sini berapa hari ini? 2 hari ya. Kita diamkan secara 2 hari, maka yang paling besar ukurannya dia udah mengendap duluan. Yang paling kecil ukurannya, maka dia dispersinya masih stabil. Oke, jadi ya pengecilan partikel menyebabkan sinyal terdispersi secara lebih stabil. Oke. Nah, terakhir ya, panjang juga ya tadi. Nah, terakhir ukuran molekul itu secara umum ya, di sini secara umum karena untuk apa namanya? Senyawa yang mudah larut dalam air contohnya itu tidak terlalu dibahas. Nah, kita di sini lebih bahas di senyawa yang tidak terlalu larut dalam pelarut tertentu. Nah, ternyata pengecilan ukuran molekul itu dapat berpengaruh pada kelarutan. Artinya, semakin kecil ukuran kita, ukuran molekul kita, maka kelarutannya pun akan semakin bagus. Contohnya yang pertama adalah pada molekul LCKA 2789 ini, bahwa awalnya seperti ini, ya penelitian tersebut, dia kemudian mensubstitusi di gugus ini. Nah, ini ya, CCC yang mana sih? Yang ini. Nih ya, ini menjadi seperti ini. Artinya ukuran molekulnya semakin kecil karena yang ini tuh dibuang. Diganti hanya sebesar ini. Ketika molekulnya semakin kecil dan molecular weight-nya semakin kecil atau berat molekul di sini ya. Nah, peneliti melaporkan bahwa ini, while at the same time it increased aqueous solubility. Jadi kelarutan dalam airnya semakin bagus gitu ya. Ini yang ini juga increasing solubility di sini ya. Nah, contoh lainnya adalah alkana. Kalau teman-teman lupa alkana, ini ya untuk refreshing ya, rantai panjang hidrokarbon CH4 itu ya. CH4 metana ya. Ya CNH2. CNH2N. Saya lupa ya. CH4 C2. Loh, intinya gitulah ya. Lupa jadi tiba-tiba. Nah, contohnya ya, metana, etana, propana, butan, oktana, nonan, dekana, undekan, dan sebagainya itu memiliki molecular weight, juga ukuran molekul yang berbeda-beda. Semakin tinggi ukuran molekulnya gitu ya. Seperti ini ya, oktana itu dari 8C, heptan, heksan 6C, heptan 7, pentan 5, dan sebagainya. Nah, ternyata ketika peneliti mengurangi atau mengecilkan ukuran partikelnya, ternyata kelarutannya semakin tinggi. Sebaliknya, ketika peneliti melihat bahwa ukuran molekulnya semakin besar, ternyata kelarutannya semakin rendah. Hal ini dibuktikan dengan grafik logaritmik yang kanan ini ya, atau di sini teman-teman bisa lihat S itu solubility-nya ya, mikrogram per liter. Yang paling kecil itu 660 mg per liter. Semakin besar maka penurunannya semakin jauh drastis, menghasilkan grafik seperti ini. Ini kelarutannya semakin turun dengan bertambahnya atom C yang dimiliki atau ukuran molekul yang didapatkan. Ya. CN2N plus 2 ya, alkana. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah dari berbagai parameter yang tadi kita lakukan, kita bahas ya, berbagai faktor, ada 7 faktor, maka kesimpulannya adalah semua faktor ini mempengaruhi kelarutan dari zat yang kita akan teliti atau zat tersebut gitu ya. Mulai dari tekanan, dengan kita naikkan tekanan, maka kelarutan gas itu akan semakin naik. Dengan temperatur umumnya menaikkan temperatur, maka kelarutan akan naik ya, untuk yang solid, untuk yang gas akan menurun,
Lalu penambahan zat larut, kosolvensi, yaitu campuran kita bisa lakukan modifikasi pelarut tersebut sehingga kualitasnya dicapai tertentu sehingga menambah kelarutan suatu pelarut. Kemudian salting in, salting out yang dalam hal ini adalah kaitannya penambahan garam mempengaruhi kelarutan, lalu like, dissolve like, polar dengan polar, non-polar suka non-polar, pH larutan, ya ini kaitannya dengan ion yang mudah larut dalam air atau pelarut polar dan molekul yang tidak mudah larut dalam air karena kita bacanya apa kita biasanya melarutkan atau pelarut yang kita gunakan dalam obat adalah air gitu ya. Dan selanjutnya juga dipengaruhi oleh si pKa ini. Ini juga penting. Lalu selanjutnya ukuran partikel yang di sini kita bisa tingkatkan dissolusinya dengan cara menurunkan ukuran partikelnya. Kemudian ukuran molekul kita bisa meningkatkan kelarutan suatu zat yang dalam tanda kutip memang dia kurang larut dalam pelarut polar atau air yang biasanya kita gunakan dengan cara menurunkan ukuran molekul dari apa namanya dari zat tersebut atau molekul tersebut. Oke, jadi could you explain this? Jadi bisa ya teman-teman ketika melihat gambar ini sekarang sudah bisa menjelaskan kenapa bisa seperti ini. Juga teman-teman bisa menjelaskan kenapa bisa seperti ini. Sekaligus iklan ya, iklan kalau jangan kebanyakan minum minuman yang banyak gulanya ya, karena dalam satu minuman ini gulanya tuh teman-teman bisa lihat 35 gram, 31 gram ya gitu. Ya itu cuma sekilas info aja. Karena rasanya manis enak tapi teman-teman sekali minum tuh segini 35 gram gula. Tuh. Oke, baik. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika terlalu panjang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.